Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi kataba alaina siyam wasilatan littaqwa wa tarbiyatan lil amanat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tak pilih sayang. Atas berkat rahmat dan inayahnya, alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan lahir dan batin untuk dapat melaksanakan ibadah puasa pada tahun 1446 Hijriah ini. Ibadah puasa yang kita lakukan saat ini berawal dari sebuah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, supaya kalian bertakwa. Dalam ayat ini ada kalimat yang menarik, di mana Allah menjelaskan, kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Kata umat sebelum kamu ini, frasa ini merujuk pada umat-umat terdahulu, yang juga diperintahkan untuk berpuasa. Para ulama menafsirkan bahwa puasa telah menjadi bagian dari syariat bagi umat sebelum Islam, termasuk seperti Bani Israel, kaum Yahudi, yang memiliki puasa pada hari Asyura atau 10 Muharram. Begitu juga dengan kaum Nasrani, yang diperintahkan juga untuk melakukan ibadah puasa. Juga umat-umat Nabi terdahulu, seperti Nabi Nuh, Nabi Musa, dan Nabi Isa, serta pengikut mereka yang melakukan puasa sebagai ibadah dan pencucian diri kepada Tuhannya. Oleh karena itu, pemirsa yang berbahagia, puasa bukan hanya bagian dari ajaran agama Islam, tetapi praktek yang ditemukan dalam banyak agama lain. Hal ini menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah universal yang memiliki nilai spiritual dalam berbagai keyakinan. Sebagaimana yang kita lihat, dalam agama Yahudi, puasa sering dikaitkan dengan pertobatan dan peringatan akan sejarah. Dalam kaum Nasrani, puasa adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan sebagai bentuk pertobatan. Dalam agama Hindu, puasa disebut sebagai upavasa yang dilakukan untuk pembersihan spiritual dan kedekatan dengan dewa-dewa. Lalu dalam agama Buddha, puasa selalu dikaitkan dengan meditasi dan pengendalian diri. Lalu bagaimana ibadah-ibadah puasa yang dilakukan oleh beberapa agama tadi? Kalau kita coba melihat dalam relasi lintas agama, maka puasa sendiri adalah titik persamaan di antara berbagai agama. Meskipun tata cara dan tujuannya bisa berbeda, namun relasi lintas agama dalam puasa bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah kesamaan nilai spiritual. Semua agama melaksanakan puasa sebagai cara untuk meningkatkan spiritualitas, membersihkan diri, dan mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dalam hal ini, ketika seorang hamba sudah mampu melakukan ibadah puasa dengan penuh ketaatan, dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan kepada Tuhannya, maka dipastikan dengan ibadah puasa akan mengangkat derajatnya pada posisi yang mulia di sisi Tuhannya. Karena itu, orang-orang yang melakukan ibadah puasa, dia akan menggapai pada sebuah ungkapan, yaitu kesalehan pribadi atau kesalehan individu. Karena dirinya sudah merasa dekat dengan Tuhannya, karena dirinya sudah merasa tenang, karena dirinya sudah merasa lebih baik, sehingga akan muncul dalam dirinya sebuah kesalehan individu. Lalu yang kedua, yaitu tujuan etis dan moral. Dalam relasi yang kedua ini,
Maka puasa mengajarkan akan nilai kesabaran, empati terhadap yang kurang mampu, serta pengendalian diri. Maka orang-orang yang melakukan ibadah puasa sesungguhnya akan menimbulkan sebuah empati dalam dirinya. Orang-orang yang berpuasa selama ini, mereka sesungguhnya ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya. Banyak orang berbicara tentang kemiskinan, banyak orang berbicara tentang kelaparan. Tetapi ketika kemiskinan dan kelaparan hanya dibahas dalam sebuah ruangan yang mewah, yang di hadapannya ada berbagai bentuk makanan, berbagai jenis minuman, maka apa yang kita hasilkan nanti adalah sebuah ungkapan belaka. Tapi kita tidak bisa merasakan. Tetapi bagi agama Islam dan agama-agama yang lain, ketika berbicara tentang kemiskinan, berbicara tentang kelaparan, mereka pun diajarkan untuk bagaimana berpuasa. Karena ketika orang melakukan ibadah puasa, maka dia akan merasakan bahwa ternyata lapar itu tidak enak, bahwa ternyata haus itu tidak enak. Apa yang dia rasakan hari ini, bahwa lapar dan haus itu tidak enak, juga dirasakan oleh saudara-saudaranya yang tidak mampu. Yang mereka hari ini mungkin makan, besok mungkin tidak makan, besok lagi makan, lalu seterusnya. Mereka hanya berusaha mencari apa yang selanjutnya mereka lakukan dalam kehidupan ini. Tapi kita yang mungkin di waktu fajar, kita menahan diri sampai terbenam matahari, lalu kemudian kita sudah bisa makan kembali, lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita? Maka puasa akan melahirkan sebuah kepekaan sosial. Puasa akan menjadikan sosok pribadi yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya. Makanya itu dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Insya Allah puasa akan melahirkan sosok manusia yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya, sehingga membuat dia bisa berbagi karena telah merasakan bagaimana rasanya kelaparan dan kehausan pada saat itu. Lalu yang ketiga, relasinya adalah sebagai sarana perdamaian dan dialog antar agama. Karena puasa ada dalam berbagai agama, hal ini bisa menjadi jembatan untuk dialog dan toleransi antar umat beragama. Orang-orang yang melakukan ibadah puasa, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, dia meyakini bahwa dengan ibadah puasa yang dia lakukan, yang pertama pasti mendekatkan dirinya dengan Tuhannya. Maka ketika seorang hamba sudah dekat dengan Tuhannya, maka dia akan membawa pesan-pesan sang pemilik alam ini, yaitu menjaga kedamaian, menjaga keharmonisan, menjaga hubungan antara sesama, karena kita adalah bagian dari ciptaan Tuhan, sehingga pesan-pesan kedamaian ini yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita sudah menjadi sosok individu yang taat kepada Tuhan. Kita sudah menjadi sosok individu yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya. Maka tidak mungkin orang yang melakukan ibadah puasa akan melakukan kerusakan di atas muka bumi ini, kecuali kedamaian yang mereka bawa, kecuali cinta yang mereka tebarkan. Karena sesungguhnya bahasa langit, pesan langit akan dibumikan dalam kehidupannya, dan pada saat itulah kita akan bisa saling menghargai. Mungkin dalam sisi akidah kita bisa berbeda, tetapi dalam sisi kemanusiaan kita adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang masing-masing orang meyakini akan kebenaran agamanya. Karena itu dalam agama Islam dikatakan, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itulah pesan-pesan yang ditebarkan dalam puasa Ramadan maupun puasa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang lain. Karena pada hakikatnya, siapa yang melakukan ibadah puasa dengan penuh ketaatan akan keyakinannya terhadap puasa itu sendiri, maka akan melahirkan sosok kesalehan individu dan juga melahirkan sosok
kesalehan sosial. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.